Ma'asyiral hadirin jamaah taklim Sabtu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus Ketua Dewan Kemakmuran Musalla Darul Iman Bapak Ahmad Gumelar dan para orang tua, para sesepuh dan bini sepuh yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita bisa kembali bertemu satu minggu menjelang hari raya Idul Adha 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kitab yang awal kita bahas Tanqihul Qaul Hadis Syarhul Babil Hadis karya Syekh Nawawi telah kita khatamkan selesai. Kita bahas entah itu berapa tahun, entah 5 tahun atau berapa. Sebagai salah satu gantinya adalah kitab Tauhid, kitabnya Al-Jawahirul Karamiyah yang dikarang oleh Al-Alama Tahir bin Saleh Al-Jazairi. Ini kitab Al-Jawahirul Karamiyah termasuk kitab yang tipis, kitab yang digunakan oleh kelas-kelas awal. Jadi bentuknya seperti pertanyaan lalu dijelaskan dengan jawaban yang mengandung arti bahwa di dalamnya terisi tentang rukun iman, karena memang tentang ilmu tauhid. Namun sebelumnya mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah agar pengajian kita berjalan lancar dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan memulai ilmu tauhid ini, belajar tauhid, Allah akan bukakan dan Allah akan mudahkan hati dan pikiran kita untuk bisa mempelajari. Ala hadi ini yang wala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu tauhid kalau rada-rada puyeng ya lumayan lah, karena memang ilmu tauhid ini bicaranya tentang keyakinan, kemudian bicara tentang ada sedikit filosofis atau filsafat. Berbeda dengan kitab fikih yang lebih hitam dan putih yang bicara hukum, tapi bicara tauhid justru lebih mendalam. Ini adalah supaya keimanan kita semakin kuat, karena nanti berkaitan dengan zat Allah, berkaitan dengan zat Rasulullah, yang khawatir untuk pemahaman yang lebih mendalam. Al-Muqaddimah wa tashtamilu ala arba'ati masail. Yang al-Muqaddimah pembuka, wa tashtamilu ala arba'i masail, mencakup atas 4 pertanyaan. Yang pertama, ma makna al-aqidatul islamiyah. Apa arti dari akidah Islamiyah? Sering mendengar akidah Islam. Al-aqidatul islamiyah itu hiya al-umur allati ya'taqiduha ahlul Islam ay yajzimuna bi sihhatiha. Akidah Islam adalah perkara-perkara umur. Al-umur, al-umur itu satu kata dengan awamir,
awamir itu beberapa perintah, kalau umur beberapa perkara. Asalnya amar, ya, masdarnya amrun. Al-umuru allati ya'taqiduha, perkara-perkara yang diyakini ahlul islami oleh penganut orang Islam. Ayyajimuna bisihhatiha, orang Islam itu meyakini dengan kuat dengan sahnya akidah tersebut. Jadi akidah itu adalah sesuatu perkara yang bisa menguatkan akidah Islamiyah seseorang, atau yang membuat dia menjadi beriktikad, meyakini terhadap sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna Islam, apa itu arti Islam? Al-Islamu huwa al-iqraru bil lisani wa tasdiqi bil qalbi bi anna jami'a ma jaa'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun. Makna dari Islam adalah al-iqrar, menyatakan, pengakuan, bil lisani, dengan lisan, wa tasdiqu, dan membenarkan, bil qalbi, dengan hati, wa inna jami'a ma jaa'a bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya seluruh apa-apa yang datang, ya, yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, hakun wa sidqun, itu semuanya benar. Itu namanya Islam. Nah, proses bertauhid sebenarnya bukan proses, tapi lebih kepada penegasan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Ini bulan Dzulhijjah kebetulan, ya. Jadi kurban dan haji itu tidak lepas dari sosok Nabi Allah Ibrahim dan keluarga. Siapakah Nabi Allah Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim itu adalah sosok manusia yang dilahirkan di daerah Ur, Mesopotamia. Ketika beliau lahir di bawah di bawah kekuasaan Raja Namrud. Sebelumnya para ahli nujum telah memperingatkan kepada Raja Namrud bahwa akan lahir seorang laki-laki yang akan merubah agamanya dan seterusnya. Raja Namrud berkata, di mana tempatnya? Di sini, di negeri ini. Maka kemudian Raja Namrud memerintahkan kepada pasukannya untuk memperhatikan ada yang lahir. Ketika lahir bayi laki-laki maka segera dibunuh. Kasusnya sama seperti zaman saat itu ibunda dari Nabi Allah Ibrahim namanya Amilah sedang mengandung Nabi Ibrahim, dan kandungannya kebetulan tidak terlihat. Setelah sampai kepada waktu untuk melahirkan, ibunya minta izin kepada suami untuk mengasingkan diri sementara karena rasa sakitnya. Kemudian dibawalah Ibrahim ke dalam goa, lahirlah di dalam goa. Ketika selesai, ibunya akan menutup gerbang tersebut dengan batu yang besar yang beliau temukan depan goa tersebut. Lalu bagaimana Ibrahim hidup? Ibrahim hidup namanya irhas. Beliau mendapatkan kelebihan dari Allah. Allah mengirimkan susu lewat jempol yang dihisapnya. Kemudian Nabi Ibrahim tinggal dalam gua itu selama 3 tahun sampai usia 3 tahun. Lalu ketika ibunya datang, ya ibunya beberapa kali datang untuk menengok anaknya. Sampai Ibrahim datang, Nabi Ibrahim meminta ikut keluar sama ibunya. Lalu kemudian, ya keluarlah mereka dari dalam dari dalam gua itu bersama ibunya di tengah malam. Nah, suatu hari
hari ketika Nabi Ibrahim sudah berada di luar, dia dalam tanda kutip mencari Tuhan. Karena yang setelah itu judul bukunya lebih jelas lagi, mencari Tuhan atau sejarah Tuhan. Nabi Ibrahim melihat bintang, dia menganggap mungkin itulah Tuhannya. Tapi ketika bintang redup, dia beralih ke bulan. Aku nggak mungkin punya Tuhan yang dia itu habis tubuhnya. Kemudian yang kedua adalah melihat bulan. Begitupun demikian, bulan hilang, tenggelam. Uhibbul afidin, aku tidak menyukai sesuatu yang hilang atau tenggelam. Lalu kemudian dia melihat matahari lebih besar, sama matahari pun ada tenggelam. Lalu kemudian kata Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ada mengatakan ulama bahwa apa yang dilihat oleh Ibrahim dalam ayat ini adalah sebagai bentuk penegasan sekaligus sindiran kepada orang-orang yang menyembelih selain yang menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Pencariannya. Nah, kemudian sejarahnya ketika Nabi Allah Ibrahim usianya 14 tahun. 14 tahun itu usia remaja. Ya. Raja Namrud mengadakan acara besar-besaran, acara agama mereka. Seluruh rakyatnya berkumpul dalam satu tempat yang besar, kecuali Nabi Allah Ibrahim. Beliau tidak bisa hadir beralasan sakit. Ketika semua berkumpul di lapangan, lalu kemudian Ibrahim membawa kapak dan makanan ke kuil tempat sesembahan mereka. Ketika masuk ke kuil, banyak sekali berhala-berhala, dan salah satu berhala adalah namanya Shin, berhala terbesar yang dipakai baju-baju yang bagus, bahkan bertahtakan emas. Dan Nabi Ibrahim masuk membawa makanan, dia tawarkan kepada patung-patung itu. Semua pasti gak ada yang menjawab mau, karena memang semuanya batu dan tidak akan bisa menjawab. Ketika tidak bisa menjawab pertanyaan Ibrahim, maka dihancurkanlah patung itu sampai selesai, dan beliau meletakkan kampaknya di patung yang besar yang bernama patung Shin. Ketika selesai acara keagamaan, Raja Namrud murka, lihat kuilnya Tuhannya sudah pada hancur. Maka Raja Namrud memerintahkan kepada pasukan untuk mencari siapa yang merusaknya. Maka kemudian ada seseorang yang melihat Raja Ibrahim masuk ke dalam kuil. Dipanggillah Ibrahim, diinterogasi, ditanya tentang siapa yang membunuh berhala-berhala yang kecil. Dia mengatakan, tanyakan saja kepada yang besar, mungkin dia tahu. Nah, Raja Namrud tahu tidak akan bisa bertanya kepada patung, dan ia semakin terpojok. Maka kemudian Raja Namrud menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, penasihatnya memberikan masukan bagaimana kalau Ibrahim dilempar ke api yang besar. Maka membantunya seluruh warga Raja Namrud berbondong-bondong mengambil kayu bakar, disusun sedemikian rupa dan apinya kebakar. Kita dalam radius 1, 2 atau 3 kilometer masih terasa, bahkan bisa terasa panas, saking besar. Karena dalam kitab sejarah Adam sampai dengan Isya, Syekh Nikmatullah Al-Jazairi itu menggambarkan bagaimana apinya yang sangat besar sampai burung yang terbang dalam radius 1, 2, 3 kilo saja dia bisa mati, saking panasnya. Nah, ketika api sudah panas,
Karena saking panasnya, bingung tuh pengikut Namrud bagaimana melempar Ibrahim. Datanglah iblis menyerupai sebagai manusia. Lalu iblis mengajarkan pakai cara kalau kita sekarang namanya selepetan ini jauh berbeda Pak. Seperti selepetan itu. Nah, ketika Ibrahim akan ditarik, datanglah malaikat Jibril. Engkau mau aku bantu atau Allah yang biar Allah yang bantu? Apa jawab Nabi Ibrahim? Aku tidak membutuhkan bantuanmu, tapi aku mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dilemparlah Ibrahim ke api. Allah berfirman kepada api, ya narukuni bardan. Wahai api, dinginlah. Api yang tadi bergejolaknya luar biasa, saat itu menjadi dingin sampai-sampai Ibrahim bergelotak giginya karena saking dinginnya. Nah, kata Allah, wassalaman ala Ibrahim, dan penyelamatan terhadap Nabi Ibrahim. Jadi saat itu api pun bisa menjadi dingin sedingin es. Bahkan Nabi Ibrahim itu dibakar itu selama tiga hari. Dan selama 3 hari itu api tidak berfungsi sebagai api di seluruh dunia. 3 hari. Yang harusnya api membakar buat masak, selama Ibrahim dibakar di kayu bakar itu, api itu tidak berfungsi. Kenapa? Karena memang Allah perintahkan kuni bardan. Seluruh api yang ada itu malah menjadi beku atau dingin. Ya rukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Lalu kemudian Nabi Ibrahim selamat dari siksaan tersebut. Bahkan beliau pindah ke suatu daerah, dan ketika berada di suatu daerah beliau mendapatkan kabar seorang raja mati, dan matinya gara-gara nyamuk. Raja Namrud itu matinya gara-gara nyamuk. Dia seorang raja besar, bahkan mengaku sebagai Tuhan, tetapi matinya oleh 1 ekor nyamuk yang kecil. Gimana ceritanya? Ketika suatu hari Raja Namrud di bibirnya ada nyamuk. Dia tangkap nyamuk itu nggak kena, malah terbang ke dalam hidung. Dia usahakan keluar dari hidung, maka nyamuk itu semakin naik dan semakin naik, yang akhirnya nyamuk itu berada di dalam otaknya Raja Namrud. Selama 40 hari 40 malam Raja Namrud merasakan sakitnya yang luar biasa karena ada seekor nyamuk di otaknya. 1 bulan dia nggak kuat, akhirnya matilah Raja Namrud. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pembangunan Ka'bah di Baitul di Mekah saat ini, ya, itu dulunya memang sudah ada bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Adam. Tapi kemudian hancur karena adanya banjir bandang pada saat zaman Nabi Nuh alaihi salam. Maka Ka'bah itu kemudian dibangun kembali oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail atau keluarga. Nah, ini luar biasa. Inilah sebuah pencarian dalam tanda kutip kepada Tuhan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki keyakinan yang sangat kuat, ya, tentang bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya Nabi dan Rasul. Dari Ismail terus keturunannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ishak keturunan Bani Ismail, Yahudi, Bani Ismail dan sebagainya. Jadi dalam diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ada 2 pemimpin yang sangat luar biasa, ya, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak, yang kemudian melahirkan banyak nabi dan rasul. Nah, kembali kepada materi kita bahwa Islam itu adalah al-iqrar bil lisan, ya, pengakuan terhadap Islam, ya, dengan mengucapkan 2 kalimat
syahadat atau persaksian kita terhadap ketuhanan Allah. Pertanyaannya, apakah setelah lahir kita harus syahadat? Apakah setelah lahir kita harus syahadat? Apakah memang Islamnya kita Islam keturunan dan lain sebagainya? Ingat bahwa ketika kita keluar dari dari rahim ibu kita, semua itu dalam keadaan Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, ia terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini ya, artinya adalah Islam. Jadi setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan Islam, Muslim atau Muslim, mau pabawahu ayyuhawidanihi ayyumajjisanihi ayyunassirani, maka kedua orang tuanya lah yang membawa mengarahkan dia menjadi orang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi seluruh bayi tanpa terkecuali, mau ibu bapaknya orang non-Muslim, ibu bapaknya orang Nasrani, ibu bapaknya orang Yahudi, yang selama bayi dia yang dilahirkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir dalam keadaan Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, menjadikan dia menjadi Nasrani, ataupun menjadikan Majusi. Jadi sebenarnya walaupun bapak ibunya non Muslim kemudian lahir, maka bayinya itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Nah, di mana kita berikrar, di mana kita bersyahadat? Ternyata kita bersyahadat di alam ruh. Surah Al-Araf ayat 84 ya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi saat itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Bala syahidna, betul, dan kami semua bersaksi. Nah, ini disebut dengan kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menunjukkan bahwa lahirnya kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan berislam. Setelah di alam roh, kita semua bersyahadat, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang Islam kita Islam keturunan kan begitu. Kenapa bisa akhirnya ada ikrar syahadat? Karena memang dulu kita sudah berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada yang masuk Islam yang awalnya non Muslim, maka dia harus berikrar, mengakui, ya, berikrar dengan dua kalimat syahadatain, dan mengakui bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah benar dan hak. Ma'arkanul aqidatul islamiyah ay asasuha. Apa saja rukun-rukun akidah Islamiyah dan dasar-dasarnya, pondasi-pondasinya. Arkanul aqidatil islamiyah sittatu asya'a. Rukun akidah Islamiyah yaitu ada 6 perkara. Yang pertama adalah wahya al-imanu billahi ta'ala, yaitu beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, ini nanti kita bahas satu per satu, Pak. Iman kepada Allah, bagaimana beriman kepada sifat yang wajib, beriman kepada sifat jaiz, mustahil, beriman kepada sifat jaiznya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini butuh pemahaman karena kan banyak pertanyaan yang lagi saya gini. Allah, yakin Allah itu ada. Apa bukti adanya Allah? Adanya ciptaannya. Ini pertanyaan buat SD, agak kecil.
karena ada ciptaannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu ada. Maka anak-anak kecil yakin karena ada ciptaannya, adanya Allah. Tetapi setelah besar timbul pertanyaan, kalau nggak ada ciptaannya, Allah ada apa enggak? Dikatakan Allah itu ada karena ciptaannya. Kalau nggak ada ciptaannya, apakah Allah itu ada? Allah itu ada dengan zatnya. Ada atau tidak ada ciptaannya, Allah itu maha ada. Ciptaan yang nggak ada, ciptaan yang ada, Allah itu maha ada. Ini akan kita bahas dari beberapa kalimat al-asmaul husna, ya. Kemudian kita bahas tentang bagaimana kita harus menyikapi beriman kepada itu. Kemudian yang kedua, wal imanu bi malaika, beriman kepada malaikat. Siapa malaikat? Ajsamun latifah, jisim-jisim yang lembut, jarang kelihatan. La ya'lamullahu illa ya'lamu illallah ta'ala, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat bisa berbentuk atau menyamai manusia. Jadi malaikat itu luar biasa, besarnya ini luar biasa. Nanti ada 10 orang malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Wal imanu bi kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari Al-Qur'anul Karim yang turunkan Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, dan suhuf beberapa nabi dan rasul. Kitab Samawi ini ada 4. Pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga adalah kitab Injil, yang keempat Al-Quran. Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa. Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa, sekaligus Allah turunkan. Tidak dirinci, tapi sekaligus. Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud, sekaligus Allah turunkan. Termasuk Injil, ya, Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, itu secara sekaligus Allah turunkan. Tetapi Al-Quran Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan itu secara terperinci, kurang lebih 24 tahun. Terperincinya karena apa? Karena soal-soal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat itu. Ada jawaban Rasulullah SAW, lalu menjadi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal imanu bi rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya Allah dan para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menghitung jumlah rasul itu adalah wa huwa salasumi'atin wa salatatu asyara. Jadi pendapat ulama bahwa jumlah nabi itu adalah jumlah rasul itu 313 rasul. 313 rasul. Apa sih bedanya nabi sama rasul? Kalau nabi berdakwah itu untuk dirinya sendiri, tidak beliau sebarkan dan ajarkan kepada umat. Tetapi kalau rasul, ya, dia punya wahyu, lalu kemudian wajib disampaikan kepada umat. Nah, jumlah rasul itu 313 orang. Ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 15 atau 315 orang. Ini pendapat. Dan jumlah nabi mi'atun wa arba'atu wa ashruna alfan.
Dan jumlah nabi adalah 20.104. 20.104 jumlah nabi. Bisa jadi dulu nabi itu kan nggak semuanya di Jazirah Arab. Karena jumlah nabi ini yang 2000, bisa jadi dulu di tempat kita tinggal saat ini dulu ya, ada nabi yang pernah tinggal di Indonesia, atau mungkin banyak. Karena 2000 nabi itu tersebar. Pernah ada penelitian bahwa di daerah Jazirah Arabia tentang jejak para nabi dan rasul, disimpulkan bahwa hasil penelitian di daerah Jazirah Arab itu, nabi itu hanya berjumlah sekitar 1.000 orang yang tinggal di situ. Berarti 19.000 ini nyebar, bisa jadi ada di Amerika, London, termasuk ada yang di Indonesia. Toh Nabi Nuh alaihissalam, kayu kapalnya saya diteliti, infonya adalah terbuat dari kayu jati yang hanya ada di Indonesia atau di Nusantara. Bisa jadi di sini dulu banyak para nabi dan rasul yang memang dimakamkan di tempat yang kita saat ini, karena saking banyak. Wal imanu bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir atau disebut dengan hari kiamat. Tetapi dalam Al-Roja, permulaan yaumul akhir itu adalah sejak kematian. Jadi ketika kita mati, masuk alam barzakh, alam kubur, maka itulah alam yaumul akhir yang pertama. Kita akan mengalami yaumul akhir pada saat di kuburan. Keluarga setelah selesai, sudah rapi, ya. Jadi inilah yang disebut dengan hari akhir yang pertama, yaitu kematian. Walaupun ini yaumul akhir adalah kiamat yang nanti di akhir zaman umat Islam dunia ini akan mengalami kehancuran. Tetapi beruntungnya kaum muslimin yang beriman bahwa dahsyatnya kiamat tidak akan dirasakan oleh orang-orang Islam. Nanti itu dari zaman manusia itu akan dikendalikan oleh Dajjal laknatullah alaih. Dajjal akan menyampaikan ini adalah surga, hakikatnya adalah neraka. Neraka yang dia sampaikan hakikatnya adalah surga. Dajjal sampai seluruh bumi ini hanya 2 tempat yang beliau tidak masuki, yaitu atau Madinah dan Makkah Al-Mukarramah, akan dijaga oleh ribuan malaikat. Nah, nanti Dajjal berhasil dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan sekarang Nabi Isa itu dalam satu tempat, ya, nanti akan turun. Dan ketika beliau turun ke dunia ini, beliau melaksanakan syariat ajaran Nabi Muhammad, bukan syariatnya Nabi Isa. Beliau kemudian sholat subuh di Damaskus, ya, ketika beliau turun, kemudian beliau memimpin pembunuhan atau perang terhadap Dajjal dan berhasil membunuh Dajjal. Nah, ketika Dajjal terbunuh, maka kaum muslimin semakin banyak di bawah pimpinan Nabi Isa. Hampir seluruh penduduk dunia itu beriman. Saking berimannya, maka kemudian tanahnya menjadi berkah. Saking berkahnya dalam sebuah keterangan bahwa kita mengangkat tomat itu harus digotong oleh beberapa orang. Karena saking berkahnya dan suburnya tanah ini, ya, nanas, cabai dan sebagainya, itu tumbuh menjadi sangat besar karena saking berkah. Setelah Nabi Isa wafat, berangsur-angsur umat Islam kembali banyak yang murtad, banyak yang kafir. Nanti setelah itu akan ada angin yang berhembus, yang apabila dikenai oleh kaum muslimin saat itu, maka saat itu dia akan meninggal dunia karena menghembus angin yang tadi. Maka tinggal orang-orang kafir, orang-orang yang menentang Allah. Maka saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan menghancurkan dunia ini sehancur-hancurnya di hari kiamat. Jadi yang ngarang itu orang muslim. Orang muslim yang insya Allah bakal ngalamin dahsyatnya hari kiamat. Yang terakhir, wal imanu bil qadari, dan beriman kepada ketetapan Allah, qada dan qadar. Ada mengatakan qada itu qadim, qadar itu hadis, ya. Jadi qada itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, zaman terdahulu. Nanti kita akan bahas bagaimana kebaikan dan keburukan ini bisa masuk dalam kategori rukun. Baik Bapak Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu beberapa menit, mungkin ada yang ingin ditanyakan, sampaikan, terutama berkaitan dengan kurban. Sudah menyampaikan fikih kurban karena tahun lalu sudah kita bahas tentang fikih kurban. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan terkhusus tentang kurban, silakan. Saya ada waktu 10 menit lagi kurang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mengenai masalah keyakinan ini tadi yang ditanyakan boleh kan? Ini kan ada saya pernah berdebat, jadi banyak di Jakarta itu masjid yang ada di lingkungan masjid ada kuburannya. To the point aja dia bilang itu Pak hukumnya haram, hadisnya sahih. Bagaimana tuh? Terus saya balik bertanya sama orang itu. Saya bilang kita ke Rodo itu kan Masjid Nabawi ada kuburan Rasul. Itu yang salah dijawab, itu yang salah pengurusnya sekarang itu dia akan dituntut sama Allah, itu yang seharusnya nggak boleh itu. Sampai dibilang gitu. Gimana tuh saya kira-kira kalau kita sholat di pekarangan masjid itu ada kuburan, terus dijawab. Ada teman juga tanya bagaimana, saya sebut orang pokoknya dibilang panas kenalin, saya kenal dulu waktu saya masih aktif kerja. Kalau pulang kerja saya sholat maghrib di Masjid Al-Murtado, masuk ke dalam sama Pak Bambang juga saya sering ketemu di sana. Saya bilang saya udah sejak kenal itu masjid ada kuburan, saya nggak mau sembahyang lagi, itu haram Pak, dibilang itu gimana saya kira-kira saya. Ya. Ini kan pemahaman bahwa jangan jadikan masjid itu kuburan. Kalau hanya hanya melihat dari si tekstual, mungkin dia akan mengharapkan. Karena memang kadang-kadang orang-orang seperti ini pemahamannya terbatas, ilmunya, pengetahuannya juga terbatas, lalu kemudian mudah untuk menyesatkan. Bagi orang yang ilmunya terbatas, dia akan mudah untuk menyalahkan orang lain. Tetapi yang ilmunya mendalam dalam artian bahwa lebih memahami secara mendalam dalam konteks hal tersebut, maka dia akan menemukan banyak hikmah dan tidak akan menyalahkan. Logika sederhana betul kata bacaan. Kalau seumpama salat di masjid yang ada kuburannya adalah salah, dosa besar, maka seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini datang ke Madinah semuanya dosa besar. Begitu. Kenapa? Karena dia sholat di depannya ada bangunan yang di dalamnya adalah makam Rasulullah. Sebenarnya yang dikhawatirkan dengan hadis ini adalah bahwa kita menyembah kuburan. Gitu. Padahal yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka anggapan-anggapan bahwa ini dosa besar, ini salah, ini bid'ah dan lain sebagainya, sekali lagi itu hanya disampaikan oleh orang-orang yang memang pemahamannya belum sempurna. Kita lihat di media sosial Ajir Ubaidillah, kalau Bapak sering baca, lihat ya, itu banyak kaum mereka yang menyalahkan, kemudian menyatakan nggak ada dalilnya, dikit-dikit nggak ada dalilnya, dikit-dikit nggak ada dalilnya. Padahal hakikatnya bukan nggak ada dalilnya, dia yang kagak tahu.
Ternyata dibuka oleh Ustaz Haji Abdul Ubaidillah apa yang menjadi kebiasaan ini dalilnya ada. Seperti apa contohnya? Cium tangan. Mereka menganggap nggak ada dalil cium tangan, nggak ada contoh dari Rasulullah dan sahabat. Mereka bilang nggak ada karena nggak tahu, tapi sok tahu, terlalu menyalahkan. Ternyata pas dibuka banyak keterangan tentang cium tangan sejak zaman Rasulullah dan zaman sahabat. Kan berarti orang yang tidak tahu akan mudah menyalahkan, atau orang yang mudah menyalahkan berarti orang yang tidak tahu. Makanya kita ini belum paham banget nih, dan ilmu kita masih sederhana, maka jangan mudah untuk menyalahkan. Seperti tadi, sholat di masjid Al-Qur'an dosa besar kata mereka, tapi kata Allah belum tentu. Seperti itu bacaan hati saya. Dan ada teman saya juga dijawab, Pak, saya daripada nggak sholat di rumah, nggak keburu, rumah saya kan jauh di Depok. Dijawab, ditanya gitu, gimana Bapak bisa sholat di jalan itu gelap? Makanya kalau mau pergi kemana bawa sejadah, sembahyang situ, kalau enggak numpang di rumah orang. Terus dijawab sama teman saya itu, nanti sekarang kan banyak modus Pak, orang juga nggak mau bukain pintu masalah itu. Sekarang saya jawab, Pak, di jalanan itu kan banyak orang simpang siur mau lewat, bagaimana itu kan mengganggu orang Pak. Di samping itu kita nggak tahu itu najis, makanya dibilang sampai saya dituduh, makanya bawa sejadah kalau mau pergi kemana-mana. Udah saya nggak ladenin lagi, udah saya diem. Iya, biasanya orang bodoh itu akan mempertahankan argumentasinya bukan dengan ilmu tapi dengan hawa nafsu. Kayak tadi kita tinggal sholat, kenapa dibikin ribet sholat di jalanan? Sesuatu yang mudah selalu dibikin ribet dan susah. Itulah makanya tadi betul kata Pak Yonas, nggak usah ladenin orang kayak gitu mah. Kalau mau ladenin bawa balok Pak, letok baru kelar. Dan biasanya orang yang sudah terdoktrin lalu kemudian karena memang tadi nggak paham, dia merasa benar begitu. Jadi orang yang merasa benar dan dia nggak paham ilmunya akan terus mengajak debat dan terus buat diladeni. Biasanya orang yang banyak debat itu adalah orang yang memang kalau punya ilmu, itu aja Pak. Ya. Termasuk kalau di musola ini banyak debat macam-macam pada itu dong diladeni. Ya, itu menunjukkan kebodohan. Ada lagi, silakan. Ya. Sekali lagi soal menjelaskan masalah arisan kurban. Arisan kurban. Pasti sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara arisan juga ikhtilaf ya. Karena begini, patungan saja, patungan sapi 7 orang juga ikhtilaf. Ada ulama yang mengomentari tentang itu. Makanya urutan keutamaan kurban itu, yang pertama adalah unta, ya. Yang kedua adalah sapi, yang ketiga adalah kambing atau domba, dan yang keempat adalah unta atau sapi patungan. Jadi yang pertama tuh unta sendiri dia tuh beli 1 ekor. Yang kedua utama kurban itu adalah sapi, dia beli 1 ekor sapi sendirian, bukan patungan. Kemudian 1 ekor kambing atau domba. Yang keempat baru sapi atau unta yang dikorbankan berdasarkan patungan banyak 7 orang. Ini bicara. Nah, yang 7 patungan saja ikhtilaf ya, namun kita mengambil pendapat yang membolehkan dan lebih simpel begitu. Karena kalau beli 1 ekor sapi kayaknya jarang, ya, kecuali memang orang-orang betul-betul memiliki harta berlebih. Jarang yang kurban sapi. Tapi karena ada kemudahan sapi itu untuk 7 orang, maka kita patungan sebanyak 7 orang. Ini lebih meringankan. Nah, kemudian termasuk juga arisan. Arisan juga ikhtilaf. Cuman kalau dilihat dari kemudahan orang berkurban, ya, kalau saya melihat begini Pak,
arisan kurban itu adalah memudahkan orang untuk berkurban. Karena nggak semua orang mampu untuk beli 1 ekor sapi. Tidak juga semua orang mampu untuk ikut patungan beli sapi 7 orang. Misalkan 4 juta sekali bayar, belum tentu mampu. Tetapi dia mampu bayar mengumpulkan untuk kurban setiap bulan 100.000. Ya. Yang kemudian 1 tahun menjadi 1.200.000. Dikumpulkan bersama orang-orang lain menjadi 1 ekor sapi misalnya. Lalu kemudian diundi kurbannya untuk siapa selama 3 tahun selesai. Menurut saya ini adalah hal yang mudah, walaupun mungkin ada yang mengharamkan, tapi saya mengambil baiknya. Begini, saya ngadain arisan kurban 21 orang misalkan, 1 periode 3 tahun, berarti 1 periode 3 ekor sapi. 21 orang ini selama 3 tahun dia semuanya mendapatkan jatah sebagai pekurban. Katakan sekarang begini, 1 tahun oleh orang wajib dikumpulkan 1.300.000 saja. Katakan 1 orang setahun, maka 1 tahun 21 orang terkumpul 27.300.000. Berarti cukup tuh belum bisa 1 ekor sapi sekaligus operasional. Belilah 1 ekor sapi. Nah 1 ekor sapi ini untuk kurban buat siapa? Ada 21 orang itu diundi. Dikocok, diundi 1 orang, maka 7 orang itulah yang menjadi pekurban. Dia itu dibantu sama temennya yang lain jadi pekurban. Maka besok dia harus membantu begitu. Jangan kemudian setelah dia dapat arisan dia kabur, ini yang dosa. Nah setelah selesai tahun depan begitu lagi, diundi lagi lah 7 orang lagi. Yang sudah dapat duluan tetap dia bayar. Ya, nggak boleh nggak bayar, itu ditanggung jawab. Dia tetap bayar, saling membantu. Dia dibantu oleh 14 orang yang lain, maka 14 orang setelahnya pun harus dibantu oleh 7 orang yang pertama tadi. Tengah-tengah 7. Nah yang ketiga terakhir, yang terakhir baru 7 orang terakhir. Maka 21 orang itu bisa berkurban. Yang bisa jadi dari 21 orang ini adalah orang yang hidupnya pas-pasan, hanya bisa 100.000 sebulan dari hasil kerjanya. Dan itu tidak terasa dibandingkan harus mengeluarkan misalnya 4 juta rupiah. Maka kemudian kalau saya berpendapat tentang bolehnya, mana dasarnya? Al-asl fil asya'i al-ibaha hatta yadullat dalilu al-tahrim. Dasar dari segala sesuatu itu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Zaman Nabi mungkin nggak ada arisan, makanya nggak ada boleh atau tidaknya arisan. Zaman ulama-ulama terdahulu mungkin nggak ada cara kayak gini, makanya nggak ada ketetapan hukum. Nah kalau tidak ada, maka hukum asal segala sesuatu hukumnya adalah boleh selama orang-orang yang ikut arisan tidak berkhianat. Karena saya praktekkan Pak arisan kayak gitu tengah-tengah masyarakat. Ada lagi infak kurban. Nah anak sekolah, ya anak sekolah kan dipinta tuh sama sekolah 100.000, 50.000. Nah itu namanya infak kurban. Melatih anak-anak untuk bisa berbagi ya di hari raya itu. Gitu Pak. Ya, ada lagi? Itu. Baik, kalau tidak ada cukup. Kalau tidak ada mudah-mudahan manfaatnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa barakatil Fatihah wa 'azamatil Fatihah ya farijal hamd ya kashifal ghaf ya man yaghfir wa yarham Allahumma fiha subhanakallahumma wa ta'ala
السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم وفقنا منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Sekian dulu live dunia Islam itu indah. Ketemu lagi di live dunia Islam itu indah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.